Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahil aliyyil hakim. Alhamdulillahil alimil hakim. Al-aliyyil azim. Khalaqa kulla syai'in faqaddarahu taqdira. Wa ahkama syara'i'ahu bibalighi hikmatihi bayanan lil khalqi wa tabsira. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wattabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumil ma'abi wal masir. Wa sallim tasliman katsira. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farrij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam وانشر واحفظ وأيد نهضة الوطن في العالمين بحق محمد صلى الله عليه وسلم وانشر واحفظ وأيد نهضة الوطن في العالمين بحق محمد صلى الله عليه وسلم وانشر واحفظ وأيد نهضة الوطن في العالمين بحق محمد صلى الله عليه وسلم أما بعد. Yang sama-sama kita hormati, kita muliakan, kita doakan Rais Am Dewan Mustasyar Musyawarah Watan Ummana al-Mujahidah al-Barrah an-Nasifah Ummana Hajjah Siti Rehanun Zainuddin Abdul Majid Atalallahu umraha bi sihatin wa afiyah. Yang sama-sama kita hormati Ketua Umum Persaudaraan Watan Syekhuna Raden Tun Berbajang, mudah-mudahan beliau juga selalu mendapat kesehatan dan perlindungan pemeliharaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala bersama segenap keluarga. Semua pengurus organisasi Al-Watan dimanapun berada, sama-sama kita hormati. Singkatnya, hadirin hadirat, shaimin shaimat, jamaah pengajian yang berbahagia. Alhamdulillah, hari ini hari Jumat terakhir bulan suci Ramadan 1441 Hijrah, tepat tanggal 29 Ramadan, yang insya Allah tinggal satu malam salat tarawih,
tinggal 1 hari besok kita berpuasa dan kita akan lebaran Idul Fitri pada hari Ahad 1 Syawal 1441 Hijrah. Maka bulan suci Ramadan sudah mau meninggalkan kita. Azama 'ala rahil, kata ulama. Inna syahra Ramadan atau inna syahrakum haza qad azama 'ala rahil wa lam yabqa minhu illa al-qalil illa zaman al-qalil. Bulan suci Ramadan sudah berazam untuk pergi meninggalkan kita. Maka bagi orang yang mengisinya dengan baik di dalam bulan suci Ramadan, di dalam masa-masanya, hari-harinya, malamnya, falyahmadillah ala dzalik wal yas'alhul qabul. Maka hendaknya dia bertahmid kepada Allah SWT. Alhamdulillah. Dan selalu mohon kepada Allah agar diterima ibadatnya. Barang siapa merasa sedikit melalaikan atau kurang karena kesibukan atau hal-hal yang lain yang menyebabkan dia agak kurang, maka hendaknya sebelum berakhir Ramadan ini minta ampun dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang sudah kita sampaikan bahwa ditutup Ramadan ini dengan istighfar. Yang bagi ayyuhtama siyamu Ramadan bil istighfar. Seyogyanya dia menutupnya dengan memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah, mengingat bahwa ibadat satu-satunya ibadat yang masanya singkat, yaitu masanya adalah akhir Ramadan dan awal Syawal. Awal Syawal itu pun kalau sudah orang selesai sholat Id, sudah tidak ada lagi. Apakah itu adalah zakatul fitrah? Maka dalam kesempatan ini kita mengaji, bermuzakarah, mengingatkan diri kita tentang ibadah yang satu ini, yaitu zakatul fitrah. Apa fungsinya, apa tujuannya, siapa yang berkewajiban, kapan waktunya, berapa ukurannya. Itu sudah biasa memang kita baca, kita laksanakan. Tetapi dalam kesempatan ini kita mengingat kembali, mengingatkan diri kita tentang perlunya zakatul fitrah. Sebab pahala puasa kita masih terapung-apung, digantung, belum bisa nyampe. Kecuali dikenop, disetel kenopnya dengan zakatul fitrah.
saumu syahri Ramadan mu'allaqun bainas sama'i wal ard. Ya. Saumi Ramadan mu'allaqun bainas sama'i wal ard wa la yurfa'u illa bi zakatil fitri. Puasa Ramadan mu'allaq, digantung. Masih dia belum bisa nyampe. Tergantung. Ya. Bainas sama'i wal ard, antara langit dan bumi, wala yurfa, tidak diangkat ia illa bi zakatil fitri, kecuali dengan menunaikan zakat fitrah. Hadir rahimakumullah. Terlebih dahulu kita perlu mengartikan apa itu zakat, apa itu fitrah, ma makna zakah wa ma makna fitrah. Zakat menurut bahasa, menurut etimologi lughah, beberapa makna. Di antara maknanya adalah az-zakatu al-barakatu, az-zakatu an-numu, az-zakatu kasratul khair. Dikatakan zakat zar'u iza nama wa zaka fulanun iza kasura birruhu wa khairuhu. Tumbuh-tumbuhan tumbuh, ya. Tumbuh-tumbuhan zakat apabila dia tumbuh bagus. Seseorang zakat apabila kebaikannya, khairnya banyak. Apabila dia orang baik. Maka dinamakan dia berkah. Kenapa dinamakan, diartikan az-zakat itu berkah, al-barakah? Karena dengan membayar zakat, hartanya akan bertambah atau tidak berkurang, sehingga akan menjadikan hartanya tumbuh. Itu nama juga. Seperti sering kita baca, ma naqasa malun min shadaqatin. Harta tidak berkurang karena sedekah. Dinamakan dia taharah, bersih, karena dengan membayar zakat, harta dan dirinya menjadi bersih dari kotoran dan dosa. Al-Quran sudah jelas, khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli alaihim. Al-ayah. Orang yang membayar zakat, hatinya dan hartanya menjadi suci, ya, dan bersih. Itulah sebabnya dinamakan zakah bimakna an-numu, az-zakah bimakna al-barakah, az-zakah bimakna kasratul khair. Ya, zakah kasratul khair. Itu menurut bahasa. Adapun
menurut istilah disebut zakat menurut istilah. Istilah itu syarak, terminologi ya, syarak. Ismun liqadarin minal mali mahsus. Yusrafu li asnafin mahsus bisyara'i. Sejumlah harta tertentu dari harta tertentu yang diberikan kepada orang yang berhak menerimanya dengan syarat-syarat tertentu. Itu menurut ta'rif. Ta'rif itu hudud ya, hudud. Jadi ta'rif itu kalau orang ngaji mantiq ya punya syarat itu. Namanya mu'arrif. Mu'arrab. Hadir rahimakumullah. Zakat fitrah disebut dia zakatul fitri. Disebut juga shadaqatul fitri. Disebut juga zakatul Ramadan. Zakatul saum. Zakatul abdan. Zakatul ashkhas. Zakatul ru'us. Ru'us itu kepala ya. Jadi banyak namanya. Ya. Oleh Maulana Syekh Hasan Muhammad Al-Mashhab di dalam kitab Ishab Ahlul Iman biwazaifi syahri Ramadan di akhir kitab beliau disebut di situ beberapa hadis tentang zakat. Kemudian beliau menyarahkannya. Beliau menyarahkan setelah beliau mengatakan shadaqatul fitri tuhratul lis-shaim, disebut di bawah nama-nama zakat itu, zakatul fitrah. Beliau menyebut yang tadi yang saya baca, zakatul fitri, zakatul Ramadan, zakatul saum, zakatul abdan. Maka yang dikeluarkan itu namanya fitrah. Ya, al-mukhraj. Al-mukhraj yang dikeluarkan itu ya namanya fitrah, beras itu. Sedangkan makna daripada fitrah adalah al-hilqah. Al-hilqah, maka dia dinamakan zakatul hilqah. Hilqah itu orang, pribadi, ya pribadi. Apa fungsinya? Fungsinya sangat luar biasa. Sudah kita baca hadis tadi. Imam Waqi' bin Jarrah. Waqi' bin Jarrah ini guru daripada Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Yang tempat beliau melapor dulu. Imam Syafi'i melapor kepada gurunya Waqi' bin Jarrah. Tentang kurang bagus hafalannya. Beliau mengungkapkan syair sakawtu ila waqi'in su'a hibzi arsadani ila tarkil ma'asi wa akhbarani bi anna al-ilma nurun wa nurullah la yuhda li'as.
Itu yang sering didengar. Beliau berkata, zakatul fitri li syahri Ramadan kasajadatis syahwi lis shalah. Perumpamaan zakat fitrah untuk bulan Ramadan ini, untuk puasa ini seperti sujud sahwi bagi sholat. Kalau ada ketinggalan atau dilupa di sholat itu, kita sunat sujud sahwi. Untuk apa? Untuk menempel, menampel kalau bahasa kita, menempel. Ya. Celah-celahnya. Nah, begitu juga zakat fitrah itu. Jadi fungsinya sangat luar biasa untuk memperbaiki, ya, untuk mengelas, kalau bahasa kita mengelas yang pecah-pecah. Tujbiru nuqsan as-sawm kama yujbiru sajdah as-sujud nuqsan as-salah. Maka dia disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala tathiran lis-shaim minal khalalil waqi' fi shaumihi, mensucikan bagi orang yang berpuasa dari hal-hal yang kurang baik, celah-celah yang terjadi di di puasanya. Itulah fungsi daripada zakat al-fitrah. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, An Ibnu Abbas radhiyallahu anhu maqal, farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam shadaqatal fitri tuhratul lis-shaimi minal lagwi war rafasi wa tu'matun lil masakin. Faman addaha qabla as-salah fa zakatun maqbulah wa man addaha ba'da as-salah fa sadaqatun minas sadaqat. Hadis berikutnya, An Ibnu Umar radhiyallahu anhu maqal, farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakatal fitri sa'an min tamrin aw sa'an min sa'irin alal abdi wal hurri wal zakari wal unsa was saghiri wal kabiri minal muslimin. Wa bi riwayatin an Abi Sa'idin al-Khudri radhiyallahu anhu qala kunna nukhriju zakatal fitri sa'an min ta'amin aw sa'an min sa'irin aw sa'an min tamrin aw sa'an min aqitin aw sa'an min zabibin. Muttafaqun alaih. Nah, ini beberapa hadis. Pertama, menjelaskan alat pembayaran zakat, ukuran yang dibayarkan, masa pembayaran zakat, kemudian orang-orang yang berkewajiban menunaikan zakat. Pertama, di hadis ini menyebut so'an. So'. Pernah melihat so'? Ya. So'un Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ukuran yang wajib menurut wazan atau timbangan. Kalau sekarang pakai kilogram. Ya. Kalau zaman dulu pakai as-so', namanya mikyal. Mikyal. Berapa ukurannya? Yang satu so' yaitu 4 mud arba'atu amdad.
Yang 4 mud itu ya dengan diukur dengan 2 telapak tangan yang tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil. Ada orang telapak tangannya kecil, ada orang terlalu gambar, ya. Yang pertengahan, mu'tadil. Itu kalau ini penuh, yang 2 telapak tangan ini penuh, 4 kali penuh, itu sudah termasuk 1 sok. Ya, sok. Jadi kalau menurut timbangan gram, kilogram, memang dia kurang dari 2,5 kilo. Dibulatkan menjadi 2,5 kilo. Maka dikatakan 1 sok itu ialah 4 mud. Sedangkan 1 mud yaitu kurang lebih 0,6 kilogram. 0,6 kilogram. Jadi 1 sok ialah sebanding dengan 2,4 kilogram. Yang dibulatkan menjadi 2,5 kilogram. Ya, 2,5 kilogram. Maka 2,5 kilogram beras diukur sebanding dengan 3,5 liter beras. 3,5 liter beras. Jadi kilogram dengan liter itu berbeda. Jadi kalau ukurannya dengan kilogram pakai timbangan yaitu 2,40 yang dibulatkan menjadi 2,50 yaitu 2,5. Kemudian dihitung dengan liternya 3,5 liter. Itu isinya 1 sok. Ya. 1 sok itu isinya 2,5 kilogram. Itu sudah kurang lebih. Hadirin rahimakumullah. Kalau jenis makanan yang wajib dikeluarkan disebut dalam hadis tadi banyak sekali. Ya. Banyak disebut dalam hadis. Jenis makanan yang wajib dikeluarkan sebagai alat pembayaran zakat fitrah. Di antaranya tepung, terigu, ya, kurma, gandum, kismis, anggur kering itu namanya kismis. Pernah makan anggur kering namanya kismis. Dan akid. Akid itu semacam keju yang dipakai nyampur makan roti itu. Ya. Itu di dalam hadis Ibnu Umar menyebut tamar dan gandum. Hadis Abi Sa'id Al-Khudri menyebut at-ta'am, as-sa'ir, at-tamar, wal-aqid, wal-zabib, wal-daqiq. Nah itu makanan, itu jenis makanan yang boleh menjadi zakatul fitrah. Di dalam mazhab kita, mazhab Syafi'i rahimahullah ta'ala, bahkan mazhab Maliki juga membolehkan membayar zakat fitrah dengan makanan pokok yang lain seperti beras, jagung, sagu, dan ubi. Cuma kita, alhamdulillah, makanan pokok kita adalah beras. Maka pembayaran zakat fitrah harus dilakukan dengan bahan makanan
yang biasa dikonsumsi oleh kita, yang disebut di dalam fikih ghalibu qutil balad, ya. Ghalib qutil balad, ghalibu qutil mukhrij. Maka jumhur ulama annal muadda al-muaddi yanzur ilal ghalib. Lihat mana yang ghalib. Alhamdulillah kita makanan kita, masya Allah, beras dulu, ya, beras. Maka itulah yang kita pakai untuk membayar zakat fitrah. Jadi apabila makanan pokoknya, umpamanya kita di Indonesia, mayoritas apabila makanan pokoknya beras, maka harus membayarnya dengan beras bulan. Oleh sebagian ulama mengatakan, membolehkan membayar zakat fitrah dengan atau berupa uang yang sebanding dengan harga makanan pokok tersebut. Tapi itu mazhabnya lain. Mazhab kita dan mazhab jumhur ulama mengatakan ya tidak boleh dengan harga. Tapi mereka beralasan dengan alasan yang bagus juga, kebutuhan orang. Kalau uang itu semuanya bisa dibeli. Nah, sehingga pada masalah ini apakah boleh menunaikan zakat fitrah dengan qimah maliyah, dengan uang, atau khusus dengan benda yang disebut dalam hadis tadi. Di sini ada dua kaul ulama, ya. Kaul ulama menurut jumhur ulama, kalau jumhur itu Syafi'iyah, Malikiyah, Hanabilah, itu melarang, tidak membolehkan menaikkan zakat fitrah dengan harga, dengan uang. Umpamanya 2,5 kilo itu dihargakan 25.000 pokoknya, ya. Itu yang dikeluarkan. Nah, menurut mazhab ini tidak membolehkan. Sehingga dikatakan wa inna man addaha bil qimah lam tuzzihu. Orang yang menunaikan dengan harganya tidak sah. Apa dalil mereka? Ya. Dalilnya nas hadis yang warat yang menyebut bahan makanan, jenis makanan tadi yang tidak disebut qimahnya. Apakah tidak ada qimah, tidak ada uang pada masa itu? Ada. Pada masa Rasulullah SAW ada uang. Tapi tidak digunakan itu. Kenapa? Karena nasnya soreh di situ. Kemudian yang kedua, kalau dikeluarkan dengan harga, itu sudah berpaling daripada yang dituntut, yang disebut dalam nas tadi. Sedangkan yang matlub, yang dituntut adalah bil a'yan, bil ain, dengan benda. Yang ketiga alasan mereka karena diwajibkan zakat fitrah itu untuk kebutuhan pada saat itu dan untuk mensyukuri nikmat harta. Syukran li nikmatil mal, ya, syukran
li ni'matil wa innama wujibaz zakatu dab'il hajah wa syukran li ni'matil mal. Itu kaul yang pertama. Yang kedua, ini mazhab Hanafi. Mazhab Hanafi, mereka membolehkan zakat fitrah itu dengan mengeluarkan harganya. Wa innaman addaha bil qimah faqad adza'athu. Kenapa? Karena tujuannya untuk menghilangkan hajat, untuk mengisi hajat mereka. Hajat orang miskin itu terutama di masa kita ini bukan satu, bukan beras itu saja. Ya, mungkin bisa dia pakai beli telur, beli ayam, beli ikan dan lain sebagainya. Itu alasan mereka karena tujuan zakat fitrah adalah membantu fakir miskin. Mereka tidak hanya memerlukan beras, tetapi juga uang untuk kebutuhan yang lain. Itu alasan mereka. Tapi pernah saya mendengar Syekh kami dulu di Mekah, Syekh Ismail, itu ditanya beliau juga ya kayaknya membolehkan untuk mengeluarkan fitrah itu dengan uang. Dan ada juga yang melaksanakan. Hadirin rahimakumullah. Kewajiban membayar zakat fitrah. Siapa yang berkewajiban? Ya, yang berkewajiban individu yang mempunyai kelebihan makanan atau harta. Kelebihan dari keperluan tanggung jawabnya pada malam dan pagi hari raya. Yu'addil mar'u an nafsihi wa an auladihi as-sighar allazi la mala lahum. Seseorang menunaikan untuk dirinya, untuk anaknya yang kecil yang belum punya harta. Juga menurut jumhur ulama, dia berkewajiban, selaku suami berkewajiban menunaikan fitrah istrinya. Sebab mereka juga tanggungnya. Mimman yajibu alaihin nafaqatu anhum. Nah, dengan kaidah yang mengatakan annaman lazimathu nafaqatuhum lazimathu fitratuhum. Wabil hadis addu zakatal fit amman tamunun. Ya. Tunaikan zakat fitrah itu dari orang-orang atau untuk orang-orang yang menjadi tanggungan. Juga yang berkewajiban menunaikan zakat fitrah anak yang lahir sebelum matahari jatuh pada akhir bulan Ramadan. Ada matahari jatuh. Jatuh itu tenggelam, ya. Sebelum matahari jatuh. Artinya terbenam. Anak yang lahir sebelum matahari jatuh pada akhir bulan Ramadan. Dan hidup selepas terbenam matahari. Kalau dia mati sebelum maghrib, belum berkewajiban. Ya. Atau lahir setelah maghrib, tidak berkewajiban. Tidak wajib dikeluarkan zakat fitrahnya. Maka yang wajib yaitu anak yang lahir sebelum matahari jatuh pada akhir bulan Ramadan dan hidup selepas terbenam matahari. Jadi sudah masuk 1 Syawal. Juzuk Ramadan, juzuk Syawal dia dapat. Sama dengan orang mati juga. Ya, kalau mati di dalam bulan Ramadan, belum mengeluarkan zakat fitrah, ya tidak wajib. Mati di awal Syawal, tidak mati. Ya, kalau itu ya wajib. Karena dia dapat Ramadan.
Berikutnya yang berkewajiban juga orang yang masuk Islam, orang kafir banyak, memeluk Islam sebelum terbenam matahari pada akhir bulan Ramadan dan tetap dalam Islamnya, dia masuk terus Syawal dia masuk Islam. Itu yang berkewajiban. Demikian juga seorang yang meninggal selepas terbenam matahari akhir Ramadan. Meninggal selepas terbenam matahari. Begitu azan maghrib, dia meninggal. Ya, artinya sudah masuk maghrib, sudah tanggal 1. Maka dia dikeluarkan zakat fitrahnya. Itu zakat fitrah. Maka saatnya lah, ya. Bahkan disebut kalau zakat fitrah ini waktu jawaznya boleh dikeluarkan dari awal Ramadan setiap jam, apalagi masa sekarang, ya. Dianjurkan untuk lebih mensegerakan untuk pengeluaran zakat fitrah untuk membantu fakir miskin yang terdampak COVID-19, ya, COVID-19 yang bagi-bagi sembako. Tapi sembakonya dari zakat fitrah kadang-kadang sebagian. Ya, alhamdulillah. Nah, dari Ruatan Peduli sudah setiap hari bergerak, ya, membantu saudara-saudara kita yang terdampak corona yang sangat luar biasa, wabah yang sangat luar biasa, yang belum pergi dari alamnya ini. Kita berdoa saja kepada Allah SWT tetap mudah-mudahan segera dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena segalanya sudah berubah. Ikut sakit, ya. Kemudian petugas, perawat sudah lelah. 300-an di dunia ini, 300-an ribu sudah meninggal dunia. Tidak sedikit orang, 300.000. Lebih lagi. Indonesia sudah 1.000 sekian meninggal dunia, yang sembuh 4.000 sekian. Dinyatakan positif yang kemarin ini aja meningkat 20.000 sekian. Ya Allah, mudah-mudahan corona ini segera pergi dari permukaan dunia ini, ya. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Nah, jadi waktu wajib mengeluarkannya itu, ya, dari sejak terbenam matahari tanggal 30 Ramadan masuk tanggal 1 Syawal sudah mulai wajib sampai besok pagi, sampai orang naik masjid atau pergi menunaikan sholat Id. Kalau selesai sholat Id, itu dinilai dia sedekah biasa. Ya, tidak sah menjadi zakatul fitrah. Fa hiya sadaqatun minas sadaqat. Faman addaha qabla shalah fa hiya zakatun maqbulah.
Wa man addaha ba'da shalah fahiya shadaqatun minas shadaqat. Barang siapa menunaikannya sebelum salat Id, maka itulah dia sedekah makbulah, artinya dia zakat fitrah. Wa man addaha ba'da shalah, barang siapa menunaikannya setelah salat, fahiya shadaqatun minas shadaqat. Dia adalah sedekah daripada sedekah biasa. Maka dia luput ya daripada sedekah fitrah, sehingga puasanya menurut hadis mu'allaqun bainas sama'i wal ardh wa la yurfa illa bi zakatil fitri. Jadi masa jawaz, kemudian ada mengatakan 2 hari sebelum Lebaran itu juga lebih afdol kita keluarkan dia, dan masa wajibnya begitu masuk tanggal 1 Syawal maghrib, pagi 1 Syawal sebelum naik hari raya sudah semua ditunaikan, sudah semua mengeluarkan, maka dia adalah zakatun makbulah. Kalau setelah hari raya maka dia adalah shadaqatun minas shadaqat, sedekah daripada sedekah biasa. Hadirin rahimakumullah, ini masalah yang sering diungkapkan setiap dekat hari raya, diungkapkan, yang disebut oleh para tuan guru, para asatidz dan lain sebagainya. Mudah-mudahan dengan kita sering mengingatkan seperti ini, ya puasa kita bernilai sempurna di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Terakhir, adapun masarib zakatul fitrah. Al-mustahiq namanya, al-mustahiqun. Ya seperti masarib zakat biasa. Innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin wal amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum ila akhir. Tetapi yang paling utama di situ adalah yang disebut pertama, fuqara wal masakin, al-aham fal aham. Nah, tentang siapa yang fakir, siapa yang miskin itu sudah jelas. Yang disebut di kitab, ya. Apa perbedaannya dan sebagainya. Jadi ada 8 asnaf yang disebut dalam ayat surat Taubah. Dengan syarat, ya, syaratnya dia pertama, syaratnya itu ayyakuna musliman, orang muslim. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimin wa fi sabilillahi wa ibnis sabil. Faridatan minallah wallahu alimun hakim. Orang yang disalurkan kepadanya zakat itu tidak boleh tidak ada sifat tertentu di situ pada mereka. Pertama, ayyakuna musliman. Fa innaha la tasih illa lil muslim. Jadi menyalurkannya kepada orang kafir tidak boleh. Harus orang Islam. Yang kedua, an yakuna fakiran muhtajan. Ya, dia fakir muhtaj.
yang tidak tergolong kelompok kaya, miskin. Yang ketiga, orang yang tidak dalam tanggungannya orang yang berzakat itu. Kalau mereka yang masuk dalam tanggungannya, dinafkahi setiap hari, seperti anak kecil, anaknya, istrinya, maka seorang tidak boleh mengasihi anaknya zakat yang menjadi tanggungannya, istrinya yang menjadi tanggungannya, tidak boleh. Dan seterusnya, ya. Dan seterusnya, maka masalah ini ya sudah masalah biasa yang selalu dilaksanakan, tinggal kita mengingat saja, ya. Mari persiapkan zakat fitrahnya yang belum siapkan. Di dalam menunaikan zakat fitrah itu syaratnya berniat, ya. Tidak boleh, tidak sah kalau tidak berniat. Masalah menyampaikannya kepada mustahik boleh berwakil, tapi berniat tidak boleh berwakil, ya. Kalau nyuruh anaknya coba antar ini sebentar ke itu tidak apa-apa, ya. Hendaknya dia berniat. Kapan dia berniat? Boleh indal ada. Berniat itu di saat menyerahkannya. Boleh juga berniat inda azlil wajib. Apa itu azlil wajib? Ketika menyisihkan yang satu sok itu. Di situ sudah dia berniat. Nawaitu an adi zakat fitri lillahi ta'ala. Aku berniat melakukan zakat fitrah karena Allah Ta'ala. Kemudian disuruh mengantarkannya umpamanya, atau orang lain mengantarkannya, berwakil, tidak apa-apa. Tapi dia sudah berniat. Sebab zakat itu ibadat. Ibadat itu memerlukan niat. Oleh karena itu, hadirin rahimakumullah, kalau tidak berniat dilepas begitu saja tidak sah. Sedekah biasa namanya. Maka wajib kita berniat, ya. Wajib kita berniat. Kapan berniat? Pertama indal ada, begitu melepas, menyerahkannya, di situ kita berniat. Waktu serah terima. Atau inda azlil wajib. Apa itu azlil wajib? Ketika menyisihkannya dari beras yang lain. Mengambil 1-2,5 kilo dari karungnya, diisi bokor, diisi baskom umpamanya, kantong, di situ berniat, itu tidak apa-apa. Nah, itulah sedikit tentang zakatul fitrah. Hadir rahmatullah. Alhamdulillah, puasa kita mau berakhir. Kita dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah, segar bugar dalam menunaikan puasa, sehat. Ya, mudah-mudahan jauh daripada wabak dan bala. Sesuai dengan doa kita, tetap kita berdoa. Doa kunut kita juga, kita doa tolak bala. Ya, alhamdulillah, mudah-mudahan bala-bala yang ada, yang bertebaran di dunia ini tidak mengenai kita. A'da'una lan yasilu ilaina bin nafsi wala bil wasitah la qudrata lahum ala isalis su ilaina bihalim minal ahwal wala ila nahdatil watan wala ila sawlatiyati birahmatillah. Allahumma ya munzila shifa wa ya rafi'al bala wa ya mujibad du'a irfa' annal bala'a wal waba'a wal mihan. Irfa' annal wala'a wal waba'a wad da'a wal mihan. Allahumma abid anna syarrul amrad, abid anna syarrul wala', abid anna syarrul waba' ya arhamar rahimin.
Allahumma asrif anna sayyi'al asqam. Allahumma asrif anna sayyi'al asqam. Waj'alna fi sihatin wa afiyatin ya arhamar rahimin. Allahumma taqabbal minna salatana wa siyamana wa zakatana wa tammim taqsirana waghfir dzunubana wa'ti riqabana wa riqab abaina wa masyayikhina minan nar. Allahumma inna nas'aluka an tusalli ala sayyidina Muhammad wa ala sa'il anbiya wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa an tu'ammirana talbana bi kulli ma la yaumiddin wa an tansurana taftah alaina tarzuqana tahfazana tawfiqana jami'il muslimin ya Allah ya hayyu ya qayyum la ilaha illa anta subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah.